Tahanan itu menggunakan spray untuk menutupi pintu sel, berpura-pura sedang mandi di dalam. Tak lama kemudian seorang penjaga datang memeriksa, tetapi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Semuanya tampak normal di dalam. Tahanan itu terus melakukan hal yang sama selama 2 minggu, hingga sipir terbiasa dan berhenti memeriksa. Keesokan harinya, tahanan itu merencanakan pelariannya. Ia mengambil sepotong besi lunak dari dudukan lampu. Lalu dengan menggunakan pemantik api, ia memanaskan ujung sikat gigi dan menempelkan pisau cukur di sana. Setelah itu ia melepas jeruji jendela dan mulai memotong pipa baja dengan cepat. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu hanya bingkai bagian atas saja. Di dalamnya ada batang baja tebal yang sangat sulit dipotong. Kemudian ia mendapat ide lain. Jika saklar pengendali jeruji berada di dalam kotak baja di bawah, ia bisa memotong bagian atas kotak, melepas panel yang disekrup, dan melarikan diri melalui bagian bawah. Mark tidak membuang waktu dan mulai bekerja. Tetapi tiba-tiba petugas penjara masuk untuk memeriksa dan melihat tirai di pintu Mark. Mereka segera memerintahkannya untuk melepasnya. Mendengar suara mereka, Mark panik. Jika ia melepas tirai sekarang, ia pasti langsung tertangkap. Namun dengan cepat ia menyembunyikan semua peralatannya dan membuka sedikit sudut tirai agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sebagai alasan ia berkata, "Saya sedang menggunakan kamar mandi, makanya lama." Petugas itu tidak memperdulikannya dan pergi. Begitu mereka pergi, Mark melanjutkan pekerjaannya. Tak lama kemudian ia berhasil memotong kotak kontrol, tetapi saat membukanya masih ada 2 batang baja di dalam dengan saklar di bawahnya. Mark mulai memotong batang-batang itu dengan cepat dan melepas semua saklar dari jendela. Lalu ia memasang kembali jeruji di jendela. Kali ini rencana pelarian tidak hanya melibatkan Mark, tetapi juga Jack, tahanan di sel sebelah. Keesokan harinya keduanya menggantung spray di pintu mereka. Kemudian Mark dengan cepat melepas jeruji jendela. Setelah itu mereka mengikatkan tali di ujung-ujung spray. Mark menaruh tumpukan koran di ranjangnya dan menutupinya dengan spray agar tampak seolah-olah ia masih ada di sana. Lalu dengan hati-hati ia merosot keluar melalui jendela dan menarik spray ke dalam agar tidak menggantung dan menimbulkan kecurigaan. Setelah itu keduanya mengoleskan zat hitam di wajah dan tubuh mereka untuk mempermudah pelarian. Mereka bergerak perlahan. Tak lama kemudian mereka melihat seorang penjaga di depan. Dengan diam-diam mereka terus bergerak hingga tiba di dekat pagar.